Lalu kemudian dari sisi jumlah ya Bapak Ibu sekalian, ini kami sesuai dengan surat yang kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan. Ini kita fokus saja di instansi daerah, kebutuhan pemerintah daerah. Ini kami tarik juga berdasarkan data yang sudah dikalibrasi berdasarkan kemarin ya coaching klinik dan des yang sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan di aplikasi Renboot. Jadi ini untuk jabatan tenaga kesehatan sejumlah 327.542. Ini kita berbicara kebutuhan secara nasional yang secara keseluruhan. Jadi ini mencakup beberapa jabatan ya, tidak hanya dokter saja, tetapi tadi termasuk jabatan-jabatan prioritas lain yang sebagaimana sudah disampaikan oleh Bu Indri. Terus ini juga, selain itu juga masih ada kita usulkan jabatan guru, ini yang mungkin memang dari total usulan kebutuhan yang dari tahun 2021 itu sejumlah 1 juta, tapi kami intervensi sampai dengan di tahun 2023 ini masih tersisa 580.000. Dan yang terakhir tenaga teknis lainnya ini sejumlah 35.629 untuk kebutuhan di pemerintah daerah. Nah, untuk kebijakannya sendiri memang ini sesuai dengan surat kami nomor 521 di sini memang disampaikan kebijakan pengadaan ASN tahun 2023. Ini kita berbicara di instansi pusat dan daerah ini masih sama. Jadi mempertimbangkan ketersediaan anggaran baik APBN ini untuk pemerintah pusat maupun APBD dengan prinsip zero growth. Kecuali untuk pelayanan dasar di bidang kesehatan. Kesehatan ini kita masih melakukan positive growth. Itulah kenapa tadi kami sampaikan kembali bahwa apabila memang terdapat anggaran yang sengaja memang untuk prioritas kesehatan, silahkan disesuaikan untuk angka ABK-nya begitu, sehingga benar-benar sesuai dengan representatif yang ada di lapangan dan usulan yang disampaikan juga benar-benar sesuai begitu dengan prioritasnya seperti apa. Lalu saya langsung saja loncat ke instansi daerah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini sebagaimana surat yang juga sudah kami sampaikan. Jadi untuk pengusulan kebutuhan peta jabatan di sini saya sampaikan ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan. Jadi dari BUP-nya, lalu kemudian dari kondisi geografis daerah seperti apa, ini mungkin nanti terkait dengan aksesibilitasnya, kemudian rasio jumlah penduduk dengan ASN-nya, dan yang paling penting di sini ketersediaan. Saya highlight kembali kemampuan anggarannya masing-masing instansi seperti apa. Tadi juga sudah disampaikan untuk simulasinya ya dari secara rinci tadi sepertinya dari rekan-rekan Kemenkes seperti sudah konkret sekali. Jadi kami setuju Bapak Ibu sekalian. Jadi pada intinya di sini terdapat banyak skema yang bisa 23 ini, tidak hanya dari DAU yang sudah di-earmark saja, tetapi juga ada pilihan-pilihan DAU yang lain yang non-earmark maupun yang khusus untuk di bidang kesehatan begitu. Lalu dari sisi pengusulan P3K ini saya pikir Bapak Ibu sekalian pun juga sudah bisa mengetahui ya kalau di sini rekan-rekan BKD ya biasanya yang in charge dalam untuk pengusulan kebutuhan ini tetap sudah sedikit banyak familiar begitu karena kita tetap mengacu pada Kemenpan tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Ini untuk listnya nanti kami dapat sampaikan. Lalu kemudian dari syarat kualifikasi pendidikan nanti untuk jabatan di bidang kesehatan kami mengacu seperti pada tahun lalu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian cukup untuk memfokuskan diri saja mempersiapkan angka jumlah kebutuhannya. Terkait dengan kualifikasi pendidikan nanti akan dikeluarkan melalui surat edaran dari rekan-rekan di Ditjenakes juga. Ini kami beberapa kali juga sudah koordinasi ya dengan rekan-rekan di Ditbinwas maksud saya. Nanti untuk kualifikasi pendidikan akan kami berlakukan melalui surat edaran. Lalu kemudian yang paling penting di sini untuk kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data Renboot. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Indri, saya pikir ini sudah sangat clear. Jadi apabila beberapa daerah rekan-rekan ini menyampaikan kepada kami bahwa kami memiliki kebutuhan yang sepertinya belum tercover dalam aplikasi Renboot. Nah, terkait dengan hal tersebut, tadi juga sudah disampaikan dalam paparan, penyesuaian itu kami kembalikan lagi mekanismenya. Tadi kalau misalnya perlu updating berita acara atau mungkin kemudian perlu updating ID Vaskes dan lain sebagainya, itu bisa diselesaikan tetapi sebelum tanggal 7. Jadi
saya pikir Bapak Ibu sekalian di sini sudah bisa mulai mengatur strategi ya. Kalau sekiranya itu dua hal yang sekiranya visible untuk bisa dilakukan sebelum tanggal 7, silahkan untuk bisa berproses, tetapi mohon untuk jangan mepet ya, karena di sini prosesnya kan saya pikir juga akan memakan waktu, sehingga rekan-rekan Kemenkes pun tidak terlalu direpotkan terkait dengan hal tersebut. Itu yang mungkin menjadi wanti-wanti dari kami ya. Ini untuk persiapan ABK-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk persiapan terkait dengan kebutuhannya, kami go live e-formasi sesuai dengan pengumuman yang tertera dalam aplikasi e-formasi, itu sudah tercantum Bapak Ibu, kami mulai tanggal 10. Jadi proses pengusulan kebutuhan sampai dengan nanti proses submit dan masuk ke dalam aplikasi e-formasinya, kami masih menerima mulai tanggal 10 sampai tanggal 30 April. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dan ini saya pikir sudah menjadi mandatori, semacam kelengkapan dokumen yang saya pikir perlu dilengkapi dan dapat kami sampaikan bahwa ini sah untuk bisa diproses lebih lanjut dalam bentuk penetapan apabila ada 4 poin utama ini Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk menjadi perhatian Bapak Ibu bahwasanya dokumen-dokumen ini merupakan dokumen yang perlu disubmit melalui aplikasi e-formasi. Jadi ada 2 perbedaan yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau untuk terkait dengan jumlahnya, nanti Bapak Ibu bisa memfokuskan kepada aplikasi Renboot, termasuk dari sisi ABK dan lain sebagainya. Sementara untuk proses yang nanti sudah diinput dalam aplikasi Renboot, secara otomatis akan apabila sudah diklik submit, nanti secara teknis mungkin akan disampaikan lebih lanjut, nanti akan masuk ke dalam sistem informasi, dan Bapak Ibu sekalian tinggal cukup melengkapi dokumen-dokumen yang sudah tertera sebagaimana di layar. Yang pertama, ada tautan peta jabatan, ini kami butuh untuk proses validasi di dalamnya ya Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua ada dokumen surat usulan. Nah, dokumen surat usulan ini harus ditandatangani oleh PPK. Mengapa? Karena dalam hal ada perbedaan ya, karena biasanya perhitungan itu ada dualisme antara BKD dan Dinkes, atau mungkin antara BKD dengan Dinas Pendidikan. Nah, ini yang saya pikir perlu diminimalisir supaya tidak ada dualisme data, sehingga harus ditandatangani oleh PPK, tidak boleh yang lain begitu. Lalu kemudian yang ketiga, tentunya ini rincian usulan. Rincian usulan ini menggunakan hasil cetak e-formasi ya Bapak Ibu sekalian. Ini juga nanti perlu ditandatangani oleh PPK. Jadi kami tidak menerima rincian usulan yang tidak masuk ke aplikasi. Jadi di luar itu misalnya mau mengusulkan melalui surat atau melalui tatap muka secara langsung, itu kami tidak menerima Bapak Ibu. Jadi kami hanya menerima usulan yang di proses melalui aplikasi saja, baik itu Renboot maupun melalui e-formasi. Yang paling penting ini yang nomor 4, SPTJM, itu ada surat kesanggupan pembayaran gaji, tunjangan, lalu kemudian karena tadi mungkin Bu Indri sudah menyinggung ya, apakah diperbolehkan untuk fellowship. Nah, ini termasuk anggaran untuk pengembangan kompetensinya, itu juga harus dimuat dalam SPTJM yang ditandatangani juga oleh PPK. Ini yang kami masih bukakan aksesnya, submit melalui aplikasi e-formasi sampai tanggal 30 April. Nah, ini terkait dengan panduan teknisnya lebih lanjut dalam aplikasi e-formasi, kami juga perlu sampaikan dalam forum ini Bapak Ibu sekalian bahwasanya kami masih dalam proses ya untuk proses pengusulannya. Jadi yang bisa diselesaikan oleh rekan-rekan sekarang di dalam aplikasi e-formasi ini untuk updating SOTK dan peta jabatan dulu saja. Jadi nanti untuk yang proses pengusulan kebutuhan kami sampaikan kembali nanti per tanggal 10, termasuk untuk panduan teknisnya kami informasikan kembali lebih lanjut melalui aplikasi. Mungkin itu dulu saja.